Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Kenalin dulu, aku Aisyah Latiba yang hari ini akan nemenin kamu tentunya di podcast ini. Seru banget karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di podcast yang super cool ini. Tapi sebelum kita mulai, biar makin semangat, Aisyah mau ngasih dulu dong salam khas podcast ini, yaitu adalah salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia tentunya. Happy banget karena kamu gak cuma bisa nonton ini di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo @partaiperindo, tapi juga lewat aplikasi RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo tentunya. Stay tune terus karena kita punya tema yang menarik pada hari ini dan relatable banget barengan untuk kita obrolin tentunya, yaitu adalah berkah Lebaran 2022, okupansi hotel meningkat. Tapi Aisyah nggak bisa ngobrolin ini sendiri karena Aisyah pengen ngobrolinnya secara detail tentunya ya teman-teman. Kita punya bintang tamu spesial, sudah 25 tahun di bidang perhotelan. Dan ini bisa menjadikan narasumber yang sangat-sangat kredibel dan terpercaya tentunya untuk topik kita hari ini. So, say hi to Mas Adin Denny tentunya. Halo, apa kabar? Aisyah. Kabar baik Aisyah. Alhamdulillah. Mas Adin Denny ini sebenarnya selain ngobrolin seputar 25 tahun sudah ada di industri perhotelan, tapi juga salah satu DPP Partai Perindo ya. Iya. Bener. Itu gue nanti deh kalau ngomongin perhotelannya gitu. Perindo sendiri ini kalau tadi kan off air aku sempat ngobrol-ngobrol. Aduh takut deh kalau masuk partai itu kayaknya serius banget gitu ya. Perindo tuh emang kegiatannya apa aja sih Mas Adin? Sebenarnya yang namanya partai politik banyak kegiatan sebenarnya, terutama yang untuk remaja ya. Iya. Ada saya partai. Saya partai. Jadi saya partai itu kurang lebih ada 10. Ada pemuda, ada rescue, ada bidang hukum juga, ada untuk ada beberapa yang lain juga lah. Jadi sebenarnya tidak melulu terkait dengan politik. Oh gitu. Jadi ada kegiatan sosial dan lain macam-macam. Oke, kalau tadi yang sayap Perindonya itu tadi yang ngobrolin seputar anak muda, itu kegiatannya biasanya kalau anak muda terus ada di parpol itu tuh ngapain Mas Adin? Ada banyak yang terkait dengan lembaga kemasyarakatan, bisa anak mudaan, anak mudaan gitu jadi ya. Misalnya bagaimana memberikan edukasi ke anak muda terkait misalnya penggunaan jangan memakai narkoba dan lain-lain. Oh, oke. Nah, kalau untuk bidang rescue-nya itu kita memberikan pelatihan seperti bagaimana tanggap bencana. Oh, oke. Kayak gitu kurang lebih. Pokoknya hal-hal positif tentunya ya. Dan ini kalau ngomongin seputar Mas Adin Denny sendiri ini berkecimpung di dunia perhotelan yang sesuai dengan tema yang bakal kita bahas 25 tahun terakhir ini. Dan seperti yang kita tahu 2 tahun terakhir kan pandemi. Bisnis hotel awal-awal pandemi itu bisa dibilang kacau banget ya. Tapi sekarang merupakan comeback lagi nih setelah 2 tahun kemarin udah bener-bener flat banget. Gimana nih hype dan antusiasmenya dari masyarakat? Gini, kalau kita ngelihat saat Lebaran ini memang momentumnya sangat tepat ya. Kenaikan selama 2 tahun kita kena pandemi, otomatis ada satu yang ketahan yang mungkin orang tidak bisa mudik atau tidak bisa berkumpul dengan keluarga, sementara dengan dibukanya oleh pemerintah selama 2 tahun ini, akhirnya orang bisa mudik dan di daerah itu mulai bergerak ekonomi dan hotel juga mulai penuh gitu. Benar-benar industri pariwisatanya bergerak lagi. Betul. Semakin kita ngobrol lebih dalam gitu ya, Mas Adin boleh kasih tahu dulu dong background 25 tahun di industri perhotelan tuh 25 tahun ngapain aja, itu lama loh. Berarti udah berapa? Wah ya Allah 25 tahun. Aku udah gede seumur aku berarti. Itu dari awal ngapain sampai sekarang tuh ngapain di industri perhotelan? Jadi gini. Saya itu awalnya saya sekolahnya kan bidangnya ekonomi kan. Jadi pada saat bidang ekonomi, nah kebetulan keluarga ini kan kami keluarga itu punya hotel. Memang punya hotel. Oke. Gitu. Jadi dari sanalah saya belajar dari hotel. Bisnis. Oke. Nah tapi sebelum masuk ke bisnis, saya jadi pelaku karyawan, seperti pekerja dulu. Pekerja. Jadi orang tua angkat itu
Jadi sama dengan diperlakukan dengan anaknya sendiri. Oke. Kita jadi karyawan. Karyawan dulu. Karyawan tapi tidak mengikuti secara penuh gitu loh. Oke. Jadi saya itu kalau bisa dibilang, orang bilang ada bellboy, saya pernah jadi bellboy. Orang pernah bilang jadi reception, saya pernah jadi reception. Oke. Orang bilang dari operator pernah. Jadi hampir semua hotel itu saya pernah pegang, dan itu yang paling singkat ada sebulan atau 2 bulan. Nah setelah itu masuk baru masuk sebagai karyawan. Oke. Gitu, masuk karyawan. Nah itu mulai step dari bawah. Oke. Nah semua sama. Jadi kalau masuk di hotel, kita ngomong hotel itu, kalau kita nggak mulai dari bawah, itu tidak akan paham bagaimana proses, ataupun kita akan bisa dibohongin juga anak buah apa segala banyak. Biar tahu lapangannya dulu gimana gitu ya, betul. Mas Adin. Cuman ini selama 25 tahun terakhir ini kan berarti udah melewati banyak banget dong. Dan 2 tahun terakhir mungkin pandemi itu berdampak parah banget nggak sih ke industri perhotelan? Sangat ya? Sangat. Drastis banget. Sangat. Terus kalau gaji karyawan dan lain-lain itu gimana Mas Adin? Jadi di perusahaan keluarga ataupun di beberapa tempat itu, jadi begini, pada saat memasuki masa pandemi kemarin, itu sampai 6 bulan pertama itu kita masih memberikan gaji. Oke. Setelah masuk 6 bulan kedua itu karena memang kondisi tidak memungkinkan dan tingkat hunian juga sudah mulai hancur, dan mau tidak mau kita lepaskan mereka untuk bisa mencari pekerjaan lain. Oke. Gitu. Tapi kita tetap memberikan rekomendasi dia bahwa dia pernah bekerja di sini dengan status sebagai karyawan yang berprestasi lah. Jadi mereka pada saat masuk tempat kerja lain, mereka udah punya referensi, secure, referensi bahwa ada pernah bekerja di kita. Oke. Dan itu kalau kita secara menyeluruh, hampir lebih dari 40% bisa dibilang hotel itu kosong. Oh gitu. 40% kosong. Baru bangkit lagi tuh setelah pandemi pertama PSBB kan? PSBB dulu. Baru bangkit kalau kita hitung bulannya itu di bulan September berarti 2021. Wow, setahun itu, lebih. Ya, itu karena juga ada pemerintah kan melowongkan akhirnya diganti ke PPKM dan akhirnya lebih lowong lagi, betul, gitu kan. Gitu. Dan kadang-kadang kan dipakai buat ini kalau orang yang habis datang dari karantina kan, mereka diwajibkan 8 hari 10 hari. Akhirnya gitu. Banyak hotel yang ikut memang bareng juga sama pemerintah buat bisa memfasilitasi karantina tersebut. Oke. Sebelum akhirnya tercipta sebuah hotel gitu ya, sertifikasinya itu memang harus ada dulu ya. CHSE bukan namanya? Oh, itu CHSE itu diterbitkan oleh Ibu Angela sama Pak Sandiaga Uno. Oke. Itu standarisasi untuk itu CH itu kalau nggak salah clean, healthy, environment, dan safety kalau nggak salah ya. Nah itu diterbitkan oleh Kemenpar, dan itu di setiap hotel itu harus memiliki itu. Itu setelah atau sebelum pandemi, Mas Adin? Itu masa pandemi. Oke. Supaya mengembalikan bisnis perhotelan kembali gitu. Memberatkan atau ya memang hotel standarnya harus begitu? Memberatkan atau enggak? Hotel harus melaksanakan itu karena sebelum pandemi pun harus kayak gitu kan, gitu, ya. Protokolnya. Iya. Karena salah satu yang membuat asing itu tertarik adalah itu, terutama di daerah Bali ya. Oke. Nah, itu pengawasannya dilakukan oleh nanti oleh Pemda atau pariwisata daerah. Oke. Mereka yang menentukan standarnya itu. Oke. Nah itu kan kalau standar tadi sertifikasi CHSE itu udah di luar benang merahnya, maksudnya memang harus punya. Betul. Sebelum ataupun setelah pandemi. Kalau netizen dan orang awam pasti nanyanya gini, ini kalau bisa tahu nih hotel bintang 5, bintang 4 itu tuh gimana cara mengklasifikasikannya, dan siapa lembaga yang berkewajiban untuk ini bintang 4 nih, ini bintang 5 nih gitu. Iya. Jadi gini, klasifikasi hotel itu sebenarnya gini. Ada hotel itu bintang 1. Ya, ya kan? Iya, bintang 1. Bintang 1 itu kamarnya itu
jumlahnya cuma 20 kamar. Oh, dari kuantitas kamar Ya. juga. 20 kamar, Heeh. terus kamar mandi di dalam. Oke. Ya. Terus luas kamarnya bisa lah 22 meter persegi. Oke. Terus meningkat bintang 2 naik 24 kamarnya jadi 25 kamar. Oke. Terus kalau bintang 3 itu standarnya naik jadi 24 meter persegi. Terus kamarnya lebih dari 30. Itu bintang 3. Bintang 3. Nah, tapi setiap kota itu kan yang menentukan itu pariwisata daerahnya. Oke. Departemen pariwisata daerah Iya, masing-masing. daerah Oke. masing-masing. Heeh. Dan yang menstandarinya nanti itu PHRI sebenarnya. PHRI. Ya, jadi misalnya bintang 3. Bintang 3 tuh jumlah kamarnya paling sedikit bisa ditentukan bintang 3 tuh 40 kamar contoh ya kan. Terus nanti fasilitasnya apa? Oke, dari situ juga Ya, dilihat. fasilitasnya misalnya dia harus ada coffee shopnya yang 24 jam. Kolam renangnya. Harus ada Bintang 3 belum ya? Belum. Bintang 4 ya? Boleh pakai, boleh tidak. Boleh Cuman tidak. itu kan facility aja kan. Ya. Terus harus ada pelayanan room service-nya. Oke. Ada drugstore-nya. Jadi ada misalnya drugstore-nya untuk bintang 3 ukurannya cukup 2x2 atau 2x3 gitu. Nanti kalau naik bintang 4 dia harus ukurannya lebih besar lagi. Oh gitu. Fasilitasnya, pelayanannya terutama. Oke. Nah, pelayanannya tuh misalnya servisnya itu penyajian makanannya, terus menunya. Nah, itu biasanya begitu. Oke. Kalau untuk rate-nya sendiri penentuannya juga dari Departemen Pariwisata masing-masing daerah gitu. Mas Adin. Itu bukan ini ya, kalau untuk harga itu sebenarnya gini. Kalau bintang 3 tuh udah punya range-nya dari segini sampai segini. Gitu. Let's say dari 250 sampai 600 gitu. Betul. Terus bintang 4 dari 600 sampai 1,5 gitu. Nanti bintang 5-nya bisa sampai yang 10 juta juga ada. Ada. Nah, kalau untuk bintang 4 sama bintang 5 tuh saya tambahin yang tadi itu dia harus punya suite room. Oke. Untuk menentukan bintang 4. Misalnya bintang 4 tuh harus ada suite roomnya minimum 2. Oke. Nah, kalau untuk Bintang 5? bintang 5 minimum tuh ada 5. Oke. Gitu. Oke. Jadi standarisasinya begitu. Oke. Tapi kenapa ini pertanyaan aku juga ya? Kenapa kalau lagi holiday season hotelnya tuh dimahalin? Bukannya kayak dengan banyaknya gitu mendingan ya udah harga standar aja karena pasti banyak yang mau nginep gitu. Iya. Karena kok keinginannya banyak aja gitu. Jadi gini, ini sebenarnya kan balik lagi kan sisi bisnis ya. Iya. Kita sebagai pelaku hotel pada saat liburan. Jadi ini hotel itu ada terbagi 2. Ada city hotel, ada hotel yang weekendnya saja yang penuh gitu kan. Jadi city hotel itu dia penuhnya dari Senin sampai Jumat. Itu biasanya buat bisnis kerja gitu Ya, biasanya. Itu di kota Jakarta. Di kota Jakarta, oke. Nah, kalau udah weekend itu seperti kayak Bali gitu Bali, kan. Jogja. Jadi dia penuhnya di weekend. Bandung, Lombok, gitu. Bandung, kota-kota wisata gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin bintang 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi ke standar kan. Nah, gak semua hotel sesuai sama standar ya atau gak punya standarisasi dari bintangnya tersebut. Menurut Mas Adin apa sih yang harus kita ketahuin gitu sebelum kita milih hotel buat nginep gitu? Pemilihan hotel ya. Iya. Ini ya. Karena kadang-kadang aku misalnya suka kayak gini, di foto atau dibilang standarnya bintang 4, pas aku datang ya standarnya menurut aku itu bukan bintang 4. Iya. Gitu. Jadi gini, kalau untuk standar hotel itu sebenarnya kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa itu sudah ditentukan, misalnya range harganya sudah ditentukan. Sebenarnya itu kembali lagi ke facility. Kadang-kadang gini, kenapa kita ekspektasinya kamarnya karena begini nih gitu. Tapi ternyata pada saat kita masuk nggak kayak gitu. Karena gini, mereka harus neken cost kadang-kadang. Jadi karena misalnya pada saat low season ini costnya kan rendah, harus dia nekan serendah mungkin cost. Iya, benar. Jadi dikurangilah facility-nya. Mungkin nih contoh ya, Oke. di kamar harus dapat jatah airnya 2. Iya, mineral water. Dikasih cuma 1 gitu. Iya. Aku pernah tuh datang ke hotel dapat air mineral cuma 1. Jadi kayak gitu. Jadi mereka nekan cost-nya. Nah, makanya kalau kita lewat beli agent, beli lewat agent, itu kan mereka agent akan dapatkan fee dari situ. Contoh nih 500.000 harga kamar. Oke, belinya lewat e-commerce misalnya
XXX. Ya, Oke. ya kan? Platform. Otomatis mereka dapat diskon. Jadi diskon itu diambil oleh si yang tadi e-commerce tadi. Oke. Yang biasa kita booking ini. Iya. Ah-ah. Berarti kan hotel pendapatannya rendah. Lebih rendah karena dipotong tadi. Iya. Tapi Mas Adin kalau beli booking kamar, ini sepengalaman aku ya. Iya. Kalau dari e-commerce atau mungkin dari aplikasi atau lewat agent tadi itu jauh lebih murah dibanding aku go show datang sendiri ke hotel. Itu tuh kenapa malah? Oh, ya gini. Itu sebenarnya gini, ini strategi aja. Strategi ya. Strategi Oke. aja. Jadi kalau kita walk-in itu kan dia pasti harga publish. Iya, harga yang ada di rate Iya. di depan-depan hotelnya Iya, itu kan. iya. Heeh. Harga publish. Nah, kalau kita beli misalnya lewat travel atau e-commerce tadi, mereka kan seperti saya bilang awal, mereka sudah dapat komisi dari situ kan. Oh, oke. Jadi itu cara memasarkan saja. Yang Oke, penting oke, mereka bisa terpenuhi kopi. Jadi mereka hotel itu kan punya standar, dia harus penuh. Jadi gini, sebulan itu kan terisi 30 hari. Jadi misalnya ditargetkan 1 bulan itu okupansinya misalnya 70%. Untuk memenuhi 70% itu hari-hari normal kan dia mesti bisa memenuhi mencapai 70%. Iya, kan? iya. Dibuanglah harganya menjadi Oke. diskonnya lebih besar. Oh, I see, that's why. Ternyata terjawab sudah rasa penasaran aku selama ini. Kok jauh lebih mahal ketika datang sendiri ucuk-ucuk padahal nggak ada cost agent. Ternyata itu adalah salah satu bentuk caranya gitu ya. Nah, ini secara luas hotel itu kan penginapan. Nah, sekarang udah banyak nih homestay lah, entah villa. Itu bisa di treatmentnya sama nggak sih sama kayak hotel gitu, Mas Adin? Homestay deh kita ngomongnya misalnya. Kita ngomong homestay. Sebenarnya kadang-kadang homestay itu tidak standar dengan hotel sih. Jadi dia tidak masuk ke kategori hotel sebenarnya. Oke. Untuk menentukan standarisasinya, Villa juga ya berarti nggak ya? villa itu masuknya bisa ke hotel. Bisa tetap ke hotel, oke. Villa, cottage itu bisa masuk ke Ke hotel, oke. Kalau homestay itu sebenarnya tidak masuk ke standar, baik itu pariwisata atau ke perhotelan, itu nggak masuk. Nggak masuk. Nah, tapi belakangan ini ada banyak yang masuk seperti kita ada beberapa lah ya, mereka mengkoordinir nih homestay. Oke. Mengkoordinir homestay dan itu dibikin penjualannya seperti Hotel. kayak hotel gitu loh. Oke. Nah, itu mungkin nanti akan saya yakin pasti nanti akan Berkembang juga. Standarisasinya akan dibikin. Sebenarnya homestay itu ada juga kemarin pada saat kita di Mandalika itu. Itu homestay semua kebanyakan karena hotel udah full. Hotel full. Jadi akhirnya homestay ya. Kalau homestay standarnya ya ala carte. Rumah ya, cuman mungkin kamar mandinya juga ya cuman sempat tinggal aja tinggal gitu ya. saja. Tanpa fasilitasnya itu. Terus kalau misalnya aku sama yang lagi nonton di rumah pengen memulai bisnis hotel, memulainya gimana? Harus homestay dulu dong, bikin homestay dulu atau kos-kosan dulu bahkan biar tahu treatmentnya gimana bagaimana? Sebenarnya bisnis hotel kembali lagi ke gini. Lahan dulu yang dipunya. Ya mesti gini. Nyewa boleh nggak? Nyewa boleh, tapi kita akan rugi nanti ya. Ruginya nanti pada saat selesai nyewa 20 tahun misalnya. Iya. Berarti gedungnya nanti milik pemilik tanah kan. Oh iya. Tapi ya mesti dihitung. Kalau memang kalau di Bali itu banyak sewa. Banyak sewa. Jadi berapa tempat kita tahu di Kuta itu banyak sewa. Karena banyak yang pebisnis dari asing ya. Itu ngaruh juga nggak? Jadi mereka nyewa operator sebenarnya. Operator. Operatornya itu yang mengoperate hotel itu. Mungkin dari ujung, kalau kita di Kuta dari ujung, kita nggak usah sebutin deh. Dari ujung tikungan sampai ujung keluar dari Kuta yang kita arah itu semua hampir rata-rata tuh sewa. Oh gitu. Yang punya mungkin yang ada mall itu milik sendiri. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin 30 tahun bangun hotel, sebenarnya sih kalau kita bisnis hotel itu udah menguntungkan. Kondisi ekonomi bagus ya, itu mesti menguntungkan. Mungkin bagi pemula, kita kembali ke pertanyaannya, untuk pemula mungkin bisa kita mulai dari kos-kosan dulu. Benar, kos-kosan dulu. Kos-kosan dulu yang kita bikin desainnya seperti hotel. Oke. Nah, itu mungkin kita bisa mulai 5 kamar dulu, 10 kamar. Kalau udah mencapai
15 kamar udah bisa masuk ke kategori Bintang 1. bintang 1, tapi harus ditambah misalnya harus ada lobby. Itu standar harus ada lobby loh. Standar. Bintang 1 pun standar ya lo harus ada lobby, nggak mungkin ucuk-ucuk langsung kamar kan? Ada counter dulu. Nah, kalau kos-kosan kan nggak ada. Iya benar-benar. Nah, Iya, mungkin iya, kayak iya. gitulah. Jadi kalau kita memulai ya belajar dari kos-kosan. Dari kos-kosan. Nggak apa-apa kita mulai. Nanti kan bisa ekspansi. Oh, oke. Kalau kerja dulu gitu misalnya biar tahu dulu flow-nya gitu, Mas Adin? Bisa. Kalau kerja itu mungkin bisa kita masuk ke hotel. Jadi kalau kita kerja di hotel harus paling tiga minimum dia harus pendidikannya harus SMK perhotelan. Oh, oke. Itu akan memudahkan karirnya dia juga. Karena pada saat mereka training ataupun masuk bekerja, itu mereka tinggal pengarahnya nggak repot gitu. Oh, karena udah tahu juga sebenarnya. Udah 3 tahun berarti kan ya belajarnya dulu tuh SMK penjurusannya 2 tahun terakhir biasanya. SMK, Taman SMA kan ada SMK perhotelan. Ada SMK perhotelan. Ya, SMK perhotelan itu udah bisa. Udah bisa. Dia bisa terjun jadi. Udah bisa terjun. Jadi karyawan hotel bisa training dulu, bisa. Oh, oke. Oke, ini dari tadi kan sibuk ngobrolin seputar perhotelan yang alhamdulillah bisnisnya akan segera semakin naik ya, apalagi pandemi sudah berakhir, apalagi PPKM juga sudah resmi berakhir nih per hari ini. Sekarang pertanyaan terkait background Mas Adin sendiri sebagai DPP Rescue Perindo. Kalau tadi aku udah sempat ngomong, enggak kok partai itu juga ada bagian anak-anak mudanya. Kalau DPP Rescue itu ngapain tuh? Kayak namanya agak sedikit rescue nih gitu. Apa yang di-rescue? Jadi gini, Rescue Perindo ini adalah satu organisasi di bawah Partai Perindo. Dan kita itu bergerak semua kegiatannya tuh di bantuan reaksi cepat, terus bantuan bencana alam, terus bantuan pengobatan, itu juga pembagian sosial, terus bekerja sama juga dengan SAR dan lain-lain, BNPB. Kita ikut kalau kegiatan misal ada bencana itu kita selalu berada di koordinasi dengan BNPB dan SAR. Oke, terakhir tanggap bencana apa nih Mas Adin yang waktu itu akhirnya DPP Rescue Perindo turun langsung, terjun langsung? Wah, kalau kita atau mungkin secara sosial aja. Kalau kita ngomongin Rescue Perindo, hampir semua bencana tuh kita Gokil. Kita ngomongin deh dari mana, misalnya tsunami di Banten. Kita ada, kita terlibat. Kita ngirim waktu itu ada 4 ambulan sama tim rescue. Keren. Terus apa yang paling heboh itu ini gempa Palu kita ikut. Mobil kita turunkan 4 di situ, kita kirimkan dari Palu sendiri. Kita ada tim juga di situ. Lombok juga. Lombok kita turun Lombok, kita hampir 1 minggu. Saya 1 minggu di situ. 1 minggu kita memberikan bantuan, kita memberikan bantuan kesehatan, bantuan pengobatan. Skalanya nasional ya. Kalau bencana-bencana lokal gitu ikut juga nggak? Lokal pasti. Lokal malah yang paling dekat ya. Nasional aja iya gitu ibaratnya. Karena rescue kan wilayah cakupannya kan seluruh Indonesia. Rescue Perindo ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kita memberikan bantuan, termasuk kalau ingat dulu Lion Air yang di Kerawang. Itu kita juga standby, kita memberikan bantuan, ambulan kita standby. Alhamdulillah Rescue Perindo itu mengkoordinir ambulan itu hampir kurang lebih 400-an. Keren banget. Dan itu di seluruh Indonesia. Dan ambulan Perindo itu bisa dibilang kita tidak memungut biaya sama sekali. Gitu. Program-programnya kira-kira tahun ini ada apa aja nih Mas Adin? Yang udah berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yang udah sama yang mungkin masih direncanakan di tahun ini apa? Yang pasti kita itu lebih kepada kalau ada bencana kita standby. Ready, kita akan siap siaga lah ya. Terus sosial, paling kegiatan sosial, memberikan bantuan kalaupun misalnya ada sampai kebakaran pun kita memberikan bantuan. Kalau yang pengen gabung DPP Rescue Perindo, bisa, kita ada websitenya, bisa bergabung ataupun langsung datang ke Jalan Diponegoro nomor 29, terus daftar, kita nanti dapat kartu anggota, terus akan kita kalau memang misal di wilayahnya itu kita bisa ikutkan semua kegiatan nanti. Keren. Terakhir deh, Aisyah pengen nanya gitu untuk teman-teman yang ada di rumah,
apa hal yang paling utama untuk memulai bisnis dulu? Boleh dikasih tahu nggak tips and triknya, pesan-pesannya biar anak-anak muda yang lagi nonton podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini bisa terinspirasi gitu dan memulai, oh ya udah finally aku bisa deh memulai bisnis perhotelan gitu. Oh, ini lebih kepada bisnis hotel ya? Iya. Bisnis hotel aja dulu. bisnis Secara hotel. keseluruhan juga nggak apa-apa mau dikasih kesan pesan yang baik gitu loh dari Mas Adin sendiri kan udah 25 tahun kan di industri hotel, berarti itu udah bukan waktu yang singkat gitu ibaratnya. Pertama hotel itu yang penting memang passionnya kita memang di hotel gitu ya. Kalau memang udah di hotel itu sebenarnya hotel itu adalah satu pekerjaan yang bisa ketemu dengan ribuan orang. Betul. Jadi mungkin kita lebih aktif dalam berinteraksi sebenarnya. Jadi kalau untuk kita masuk dalam bisnis hotel, mungkin kita harus masuk dulu jadi karyawannya dulu, atau mungkin sebagai pekerja lah. Nah, pada saat kita sudah menguasai pekerjaan kita di hotel, baru kita merencanakan untuk untuk jadi pemilik hotel. Itu mungkin bisa stepnya mulai kita memiliki kos-kosan dulu dengan standar hotel. Setelah mencapai standar hotelnya, baru kita bisa meningkatkan pelayanan, fasilitasnya, baru bisa meningkat masuk ke hotel gitu. Itu ya. Terus selain itu mentalnya juga harus kuat ya 25 tahun terakhir ini, berarti kan nggak mudah gitu untuk semua orang ada di industri perhotelan gitu ya Mas Adi? Ya betul, sebenarnya kalau hotel itu ya harus kuat mental, karena kita pada saat masuk kita akan bisa dibilang kita kayak pesuruh orang sebenarnya. Pada saat kita masuk hotel ada bellboy, kita suruh angkat barang. Itu harus siap dulu bahwa kita, kalau biasa kita jadi tamu gitu ibaratnya ya kan. Kita harus siap dulu bahwa kita nih pada saat kita jadi karyawan hotel, kita harus menjadikan diri itu kita siap melayani orang. Benar. Poinnya itu dulu. Benar. Kalau kita sudah bisa melayani orang, menetapkan diri kita untuk menjadi melayani orang dalam bekerja, saya yakin itu akan lebih mudah jadi karyawan hotel ataupun jadi pengusaha hotel. Benar, jadi pemilik hotel. Pokoknya semoga industri perhotelan Indonesia akan semakin meningkat setelah PPKM ini berakhir. Pariwisata juga, biar masyarakat Indonesia juga yang memang mengais rezeki dari industri perhotelan bisa makmur gitu ya, Mas Adin ya. Thank you so much Mas Adin. Thank you. Aku dapat insight banyak banget ini mengenai perhotelan dan juga bisnis itu sendiri yang selama 2 tahun terakhir ini agak sedikit menurun, tapi tenang aja. Kita sama-sama bisa membangun bisnis hotel lebih tinggi lagi. Dan berkaitan juga dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata #dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget. Untuk detailsnya kunjungi website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga gampang banget. Bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo tentunya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join dan sudah nonton. Mas Adin, thank you so much. Sama-sama. Sampai ketemu di industri pariwisata Indonesia yang semakin baik lagi tentunya. Dari tadi kita udah sharing-sharing dan sangat-sangat menginspirasi. Sampai jumpa tentunya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata #dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Aisyah Latifah pamit. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan
Nyalakan persatuan